Ini kabar baik banget ya untuk jamaah haji Indonesia, untuk jamaah haji reguler itu tidak perlu memusingkan pajak dan bea masuk begitu ya? Iya, betul. Ya, betul sekali. Jadi untuk jamaah haji reguler, sepulang selesai menunaikan ibadah haji akan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan juga pajak dalam rangka impor atas seluruh keperluan pribadi, termasuk oleh-olehnya nih Mbak. Baik yang dibawa melalui kabin, ditenteng secara langsung atau lewat bagasi. Ini semuanya gratis. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kembali lagi bersama saya Yosnia dan rekan saya Saya Arif. masih di Caption Cilacap Customs Information, tempat berbagi informasi terkait kepabeanan dan cukai. Dan di episode kali ini kita akan membahas informasi yang penting banget untuk jamaah haji Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu mau berangkat haji atau mungkin saudara-saudaranya, ayah, ibu, kakek, nenek, simak terus video ini sampai akhir. Katanya untuk jamaah haji Indonesia yang pulang ke Indonesia, untuk seluruh barang bawaannya, baik barang bawaan pribadi maupun oleh-olehnya, mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak sampai gratis. Apakah benar? Iya. Ya, betul sekali. Jadi untuk jamaah haji reguler, sepulang selesai menunaikan ibadah haji akan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan juga pajak dalam rangka impor atas seluruh keperluan pribadi, termasuk oleh-olehnya nih Mbak. Baik yang dibawa melalui kabin, ditenteng secara langsung atau lewat bagasi. Ini semuanya gratis. Wah, berarti ini kabar baik banget ya untuk jamaah haji Indonesia, untuk jamaah haji reguler itu tidak perlu memusingkan pajak dan bea masuk begitu ya? Iya, betul. Ini sepertinya masih belum banyak yang tahu informasi ini. Apakah ini aturan baru atau bagaimana nih Mas Arif? Ya, jadi ini termasuk aturan yang baru ya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 yang berlaku sejak tahun 2025 kemarin, Mbak. Iya. Berarti aturan ini baru berlaku 1 tahun ya, sekitar Iya, 1 tahun betul ya, sekali. baru berlaku tahun 2025. Tapi gini Mas Arif, kan jamaah haji Indonesia itu kan ada bermacam-macam ya, ada jamaah haji reguler, jamaah haji khusus, dan ada jamaah haji furoda. Apakah untuk ketiga jenis jamaah haji ini mendapatkan fasilitas yang sama? Ya, perlu saya sampaikan juga bahwa untuk jamaah haji tadi disebutkan ada jamaah haji reguler, itu sesuai ketentuan PMK 34 tadi. Untuk jamaah haji reguler itu mendapatkan fasilitas pembebasan itu atas seluruh barang bawaannya ya. Nah, kalau untuk jamaah haji khusus itu hanya mendapatkan fasilitas pembebasan senilai 2.500 US dollar per kedatangan. Seperti itu, Mbak. Kalau yang furoda bagaimana Mas Arif? Nah, kalau untuk haji furoda ini tidak diatur di ketentuan PMK 34 tahun 2025 secara khusus ya. Nah, ini akan diperlakukan sebagai penumpang umum. Nanti akan mendapatkan fasilitas pembebasan layaknya penumpang umum yaitu 500 US dollar. Oh begitu, jadi fasilitas untuk barang bawaan penumpang haji itu berbeda-beda ya, Ya, ada yang untuk jamaah haji reguler, jamaah haji khusus, dan juga jamaah haji furoda begitu ya. Nah sekarang kalau misalnya jamaah haji itu ternyata oleh-olehnya banyak sekali nih Mas Arif. Kan biasanya jemaah haji akan mengirimkan barang bawaannya itu menggunakan perusahaan jasa kiriman atau dipaketkan gitu ya, dari Arab Saudi ke Indonesia begitu. Apakah barang-barang yang dipaketkan ini juga mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak? Oke, perlu saya sampaikan juga, jadi untuk fasilitas jamaah haji tidak hanya barang bawaan penumpang ya, ada juga ketentuan untuk fasilitas jamaah haji melalui mekanisme barang kiriman. Ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025. Itu juga baru berlaku tahun 2025 ini. Ya. Berarti fasilitas ini ternyata tidak hanya barang bawaan yang dibawa langsung ya, tapi juga barang yang dipaketkan juga mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak. Mungkin bisa dijelaskan batasan-batasannya berapa sih fasilitas pembebasan yang diberikan atas barang kiriman haji ini? Ya, untuk barang kiriman jamaah haji ini mendapatkan fasilitas pembebasan senilai 1.500 US dollar per pengiriman. Ini maksimal 2 kali pengiriman selama periode haji, Mbak.
Oh, jadi ternyata fasilitas pembebasan pajak dan bea masuk untuk barang kiriman haji itu tetap ada batasannya ya, yaitu 1.500 USD dan 2 pengiriman, 2 paket begitu ya. Iya, betul. Nah, tadi kan ada periode pengirimannya ya. Boleh dijelaskan lagi Mas Arief terkait periode pengiriman barang supaya mendapat fasilitas pembebasan pajak dan bea masuk. Oke. Untuk periode pengiriman atau selama periode haji ini, jadi barang kiriman itu diberitahukan ke bea cukai paling cepat itu setelah keberangkatan kloter pertama dan paling lama itu 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir. Seperti itu, Mbak. Begitu, jadi paket itu harus sudah sampai di Indonesia, kemudian oleh PJT dilaporkan ke bea cukai dalam periode Itu, ya. jamaah haji ya, 30 hari sejak kloter terakhir jamaah haji pulang ke Indonesia, begitu ya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang supaya jemaah haji itu bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak dan bea masuk atas barang kirimannya, itu apakah ada ketentuannya, bagaimana tuh Mas Arief? Ya, untuk barang kiriman yang tadi dikirim oleh jemaah haji, sebisa mungkin disampaikan ke PJT dan kita harus menyampaikan informasi terkait nama dan nomor paspor atau identitas jemaah haji, termasuk data pendukung lainnya, seperti misalnya kartu jamaah haji, kemudian kartu nusuk dan lain sebagainya sebagai data pendukung yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memang jamaah haji yang terdaftar. Kemudian yang kedua, itu harus ada batasan maksimal nih Mbak. Tadi disampaikan kalau untuk maksimal itu satu paket, itu satu kemasan dan juga ada dimensi kemasan yang diatur sesuai ketentuan PMK 4 tahun 2025. Dimensinya 60 kali 60 kali 80. Dan yang perlu diperhatikan lagi, tadi kan ada batasan juga ya untuk per pengiriman itu kan 1.500 USD. Jadi harus memperhatikan maksimal dalam sekali pengiriman satu kemasan dan maksimal untuk nilainya itu 1.500 USD. Jangan sampai lebih dari itu. Baik, jadi untuk jemaah haji Indonesia yang ingin mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak untuk barang kirimannya harus memperhatikan 4 hal tadi ya Mas Arief ya. Yang pertama nilai barangnya, yang kedua jumlah paketnya, yang ketiga dimensi barangnya, dan keempat adalah periode waktunya. Sekarang kita ngomongin terkait perhitungan pajak dan bea masuk ya. Barangkali ada Bapak Ibu jamaah haji yang mengirimkan paket dengan nilai lebih dari 1.500, katakanlah paketnya ini nilainya 2.000 USD, atau mungkin mengirimkan paket lebih dari 2 paket, misalnya 3 paket gitu ya, karena oleh-olehnya banyak sekali. Itu gimana cara ngitungnya Mas Arief? Ya, jadi tadi sudah ada batasan untuk barang kiriman maksimal 1.500 USD per pengiriman dan maksimal 2 kali pengiriman selama periode haji tadi ya Mbak ya. Kalau misalnya ngirim barang kiriman tadi untuk jemaah haji lebih dari 1.500 USD, perlakuan di bea cukai seperti apa? Nah, perlakuannya itu nanti atas kelebihan 1.500 USD akan dikenakan pajak seperti barang kiriman umum, yaitu bea masuk 7,5%, kemudian PPN-nya 11% dan tetap dikecualikan dari PPh. Jadi ada 2 komponen ya, bea masuk dan juga PPN yang harus dibayarkan atas kelebihannya. Sekarang kalau misalnya paketnya ternyata lebih dari 2 pengiriman, bagaimana tuh Mas Arief? Misalnya 3 paket. Kalau misalnya paket yang dikirim sudah 2 kali pengiriman ya selama periode haji, misalnya paket pengiriman pertama kan dapat fasilitas 1.500 USD, paket kedua sudah dapat fasilitas pembebasan 1.500 USD. Nah, ngirim lagi paket yang ketiga. Nah, atas seluruh paket yang dikirim pada pengiriman ketiga ini itu tidak diberikan fasilitas pembebasan jamaah haji tadi ya. Jadi tidak diberikan fasilitas 1.500 USD. Nanti atas seluruh barang kiriman yang ketiga itu akan dikenakan bea masuk tadi 7,5%, kemudian ada PPN 11% dan dikecualikan dari PPh. Jadi atas kelebihannya tadi akan dikenakan tarif 7,5% untuk bea masuk dan juga 11% untuk pajaknya begitu ya. Untuk kelebihannya ya, bukan totalnya berarti ya Mas Arief ya. Sekarang tadi kan ketika haji khusus masuk ke Indonesia itu kan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak atas barang bawaan penumpangnya itu batasannya 2.500 USD. Kalau misalnya jamaah haji khusus ini membawa barang bawaan penumpang lebih dari 2.500 USD, itu apakah kena pajak dan bea masuk? Ya, untuk barang bawaan penumpang kategori jamaah haji khusus itu kan tadi mendapatkan fasilitas pembebasan senilai 2.500 USD pada saat kedatangan. Nah, ketika barang bawaannya lebih dari itu, perlakuan di bea cukai seperti apa? Nah, atas
Kelebihannya nanti akan dikenakan pajak barang bawaan penumpang dengan biaya masuk 10%, kemudian PPN 11%, dan tetap dikecualikan dari PPh untuk barang bawaan pribadinya. Seperti itu, Mbak. Oh, jadi akan kena bea masuk dan pajak ya? Iya, atas kelebihannya aja. Wah, jadi ini Bapak Ibu jamaah haji khusus ketika pulang ke Indonesia dan ingin mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak sepenuhnya gitu ya, pastikan barang bawaannya itu kurang dari 2.500 USD begitu ya. Nah, kayaknya semua informasi terkait jamaah haji Indonesia tadi sudah disampaikan ya Mas Arief ya. Iya, sudah. Ada poin-poin pentingnya. Yang pertama, untuk jamaah haji reguler atas barang bawaan penumpangnya mendapatkan pembebasan sepenuhnya, tidak ada batasannya. Untuk jamaah haji khusus mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak sampai dengan 2.500 USD. Sedangkan untuk haji furoda mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak seperti penumpang reguler yaitu 500 USD. Dan juga untuk barang kiriman jamaah haji itu akan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak sampai 1.500 USD. Nah, sekarang buat Bapak Ibu jamaah haji atau teman-teman yang mungkin saudara-saudaranya mau berangkat haji, barangkali masih punya pertanyaan seputar barang bawaan jamaah haji yang akan dibawa pulang ke Indonesia, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan ada petugas yang siap menjawab pertanyaan terkait barang bawaan jamaah haji. Dan jangan lupa untuk share video ini supaya semakin banyak jamaah haji Indonesia yang mendapat informasi terkait kepabeanan dan cukai. Nantikan terus video-video terbaru terkait informasi kepabeanan dan cukai masih di Caption Cilacap Customs Information.